Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ini adalah video kedua saya tentang Guru Gembul Channel. Itu saya mengagumi beliau. Sebenarnya mengagumi beliau karena pemikirannya itu cemerlang. Pemikirannya cemerlang, tidak tendensius kepada siapapun. Itu menurut saya ya, menurut penilaian saya. Dan kemarin itu beberapa bulan yang lalu saya mengupload video itu reaksi saya, kritikan saya kepada beliau terhadap tentang kontennya tentang Wahabi itu. Di konten beliau tentang Wahabi, di situ banyak salah pahaman yang saya kritiki di video saya beberapa bulan yang lalu itu. Nah, kali ini di video beliau yang berjudul ulama bersanad itu, ulama yang bersanad dan yang tidak itu, atau apa judulnya itu. Dan itu saya setuju dengan beliau, tapi masih menyisakan kesalahpahaman tentang Wahabi, yaitu dimana tentang masjid, kubah masjid, yaitu Salafi itu sebenarnya yang pakai Salafi di Indonesia itu beberapa masjidnya itu tidak pakai kubah ya, jadi masjidnya limas, berbentuk limas itu. Dan itu sudah saya bahas di video saya kemarin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kalau saya membahas tema-tema keislaman, maka saya akan mendapatkan pertanyaan yang hampir selalu sama, yaitu Pak Guru Gembul, sanad keilmuannya di mana gitu. Dan sebagainya. Barangkali juga saya yakin sering sekali mendengarkan orang-orang yang mengatakan seperti itu, baik sebagai argumentasi ataupun sebagai sebuah pertanyaan. Sanad keilmuannya apa gitu, atau misalkan jangan ikutin ulama anu mah sanad keilmuannya gak jelas gitu, atau misalkan baraya mendingan ikutan ulama yang ini karena sanad keilmuannya jelas gitu. Biasanya yang dimaksud dengan sanad keilmuan yang jelas itu adalah kiai-kiai NU. Kalau di luar kiai NU biasanya sanad keilmuannya dipertanyakan, biasanya seperti itu. Nah, berarti ini adalah identik dengan NU. Benarkah seperti itu? Sebenarnya sama sekali tidak, baraya. NU itu tidak pernah kenal dengan istilah yang namanya sanad keilmuan. Mereka atau istilah itu baru muncul sekitar tahun 1900-an ke sini, 1990-an ke sini. Tahun 2000-an itu sudah banyak sanad keilmuannya. Nah, orang-orang NU tidak pernah mengatakan itu sebelum tahun 1990-an. Baraya cek buku-buku NU yang dikarang oleh ulama-ulama NU maupun yang menjadi rujukan ulama-ulama NU. Cari, ada nggak kata-kata sanad keilmuan? Baraya nggak akan menemukannya. Ada sih sedikit yang dimaksud dengan sanad keilmuan, tapi sebenarnya bukan sanad keilmuan, tapi sanad tarekat. Jadi tarekat-tarekat ada sanadnya biasanya sampai Ali bin Abu Thalib, tapi ada beberapa misalkan Naksabandi yang sampai ke Abu Bakar gitu. Nah, itu ada sanad torikoh gitu. Tapi nggak ada sanad keilmuan, itu nggak pernah ada ceritanya. Orang-orang NU itu nggak pernah kenal sanad keilmuan. Nah, mereka memunculkan istilah sanad keilmuan setelah tahun 2000-an itu gara-gara kemunculan Wahabi di Indonesia. Dan memang orang-orang yang tidak memakai dalil, Al-Quran dan Sunnah itu mereka selalu mempertanyakan sanad. Jadi mereka tidak mau ribet dengan dalil Al-Quran Sunnah. Sebenarnya Al-Quran Sunnah itu simpel, tapi mereka tidak mau kepada ajaran Quran Sunnah, sehingga mereka hanya mempertanyakan bersanad atau tidak. Sebagaimana yang Guru Gembul katakan bahwa ulama NU yang katanya bersanad itu sebenarnya baru muncul di tahun 90-an. Itu saya sependapat seperti itu. Ya memang, dan karena memang kedatangan Salafi di Indonesia, ya sebenarnya bukan Salafi sih, Muhammadiyah juga mempermasalahkan dalil, yaitu tuntunan dalam bahasa Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah juga mempertanyakan setiap amalan itu harus ada dalilnya, ada tuntunannya. Jadi masalah dalil itu bukan urusan Salafi saja. Dan kemudian karena mereka yang tidak biasa memakai dalil, mereka mempertanyakan sanad, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Dan makanya benar kata Pak Guru Gembul ini, sanad baru muncul di tahun 1990-an. Jadi sebelum-sebelumnya ulama NU tidak pakai sanad, mereka pakai fikih, pakai dalil. Dan siap-siap saja Pak Guru Gembul ini dituduh sebagai Wahabi, karena beliau juga pernah di beberapa hari kemarin beliau bikin konten tentang Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya bukan wali tapi politikus. Itu saya setuju juga itu. Dan itu memang Wali Songo itu sejarahnya memang banyak didistorsi oleh orang-orang Jawa yang terlalu fanatik dengan kejawennya itu.
Jadi mereka mengangkat Wali Songo seakan-akan Wali Songo itu sakti hebat, padahal mereka ya secara logika kalau mereka hebat sakti sebagaimana yang dikatakan oleh sebagaimana dalam sejarah kejawen itu, kenapa mereka dijajah selama 350 tahun sama Belanda gitu. Nah, kenapa mengusir penjajah saja mereka tidak bisa gitu, yang katanya hebat sakti itu. Dan ternyata yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu ulama pendakwah, mereka hanya mengajarkan Islam di tanah Jawa ini dengan kesabaran yang mereka miliki. Dan di video itu beliau dihujat habis-habisan oleh para netizen. Banyak komen negatif di video beliaunya, di video Guru Gembul itu.